Sebuah film horor Indonesia yang menceritakan tentang seorang artis yang sering mendapatkan gangguan dari makhluk halus. Tapi sebelum saya mulai ceritanya, jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe, ayo di-subscribe dulu channel Kita Film. Film dimulai pada tahun 2008. Seorang wartawan yang bernama Mahisa sedang melacak suara misterius yang ada di tengah hutan. Setelah memasang peralatannya, Mahisa mendengar ada suara jeritan wanita. Teman Mahisa tiba-tiba pergi karena ketakutan. Mahisa lalu segera mengambil kameranya karena dia melihat ada seorang wanita. Tidak lama kemudian, beberapa orang warga menangkap wanita itu. Mahisa diam-diam mengikuti mereka dan ternyata para warga memasung wanita itu di dalam sebuah gubuk. Mahisa segera berlari untuk menyelamatkan diri karena para warga akan menangkapnya. 4 tahun kemudian di tahun 2012, Mahisa pergi ke rumah sakit karena mendapat informasi tentang sebuah kasus bunuh diri seorang wanita yang bernama Cynthia. Sesampainya di sana, Mahisa melihat ada seorang artis yang bernama Asha. Ternyata Cynthia adalah sahabat Asha dan dia di situ untuk mengurus surat-surat kematian Cynthia. Mahisa lalu melihat handphone dan dompet Asha yang ketinggalan. Dia pun segera pergi untuk mengembalikannya. Asha sedang bersama kekasihnya yang bernama Kelvin. Asha tidak bisa menemani Kelvin yang mendapat tugas keluar kota karena dia harus promosi film barunya. Setelah Kelvin pergi, Asha tiba-tiba mendengar ada suara-suara aneh. Dia kemudian segera kembali ke kamarnya untuk meminum obat. Asha lalu ketakutan karena dia mendengar ada suara wanita tertawa. Tidak lama kemudian, Asha melihat ada kaki yang sedang melayang di depannya dan dia pun akhirnya pingsan. Asha yang sedang dirawat di rumah sakit merasa sedih karena Kelvin tidak bisa menjenguknya di rumah sakit. Mahisa kembali bertemu dengan Asha yang terlihat sedang sedih dan mereka berdua akhirnya berteman. Saat sedang makan malam, Asha bercerita kepada Mahisa kalau dia dan Cynthia adalah teman baik dan mereka berdua ternyata sama-sama mendapat gangguan dari makhluk halus. Mendengar itu, Mahisa tidak percaya dan menganggap kalau cerita Asha tidak masuk akal. Asha kemudian mengajak Mahisa ke apartemennya. Sesampainya di sana, Mahisa akan memasang kamera di kamar Asha agar dia bisa melihat jika ada penampakan. Saat Asha sedang tidur, Mahisa mendengar ada suara dari lantai bawah. Ternyata ada sebuah hiasan dinding yang terjatuh. Mahisa lalu melihat bayangan seorang wanita yang ternyata adalah Asha. Mahisa segera mengantar Asha kembali ke kamarnya, tapi tiba-tiba dia mendengar ada suara teriakan dari kamar Asha dan Mahisa pun langsung heran karena Asha ternyata masih ada di dalam kamarnya. Dia pun semakin kebingungan karena melihat Asha yang ada dua. Besoknya Mahisa memeriksa hasil rekaman videonya dan dia langsung terkejut karena melihat tubuh Asha yang tiba-tiba melayang. Setelah mencari artikel tentang gangguan makhluk halus, Mahisa mengajak Asha pergi ke rumah seorang paranormal yang bernama Pak Zak. Mahisa kemudian bercerita kalau Asha sedang diganggu makhluk halus. Setelah melakukan penerawangan, Pak Zak langsung terkejut karena tubuh Asha ternyata telah diisi dengan banyak jin. Pak Zak berkata kepada Mahisa kalau Asha sedang terlibat sebuah perjanjian dengan makhluk halus. Dengan dibantu oleh dua asistennya, Pak Zak kemudian mengeluarkan jin yang berada di dalam tubuh Asha. Mahisa mengirimkan sebuah mukena untuk Asha. Tidak lama kemudian, Kelvin lalu datang dengan membawa hadiah. Asha lalu ingat dengan perkataan Mahisa saat mereka akan pulang dari rumah Pak Zak. Mahisa berkata kalau menurut Pak Zak, orang menjadi suka kepada Asha karena ada jin di dalam tubuhnya. Asha sedang di rumah Mahisa yang sudah tinggal sendirian selama 4 tahun. Mahisa terlihat sedih karena tahu kalau Asha menjadi simpanan pria yang sudah beristri. Setelah mengantar Asha pulang, tiba-tiba ada sekelompok pria menangkap Mahisa. Ternyata mereka adalah orang-orang suruhan Kelvin. Dia mengancam Mahisa agar tidak berhubungan lagi dengan Asha.
Saat di acara jumpa pers film keempatnya, Asya tiba-tiba melihat ada hantu yang berjalan di antara para wartawan. Maisa segera mengantar Asya yang sedang pingsan pulang ke apartemennya. Sahabat Asya yang bernama Janet bercerita kalau keluarga mereka banyak yang terlibat hutang. Asya, Janet, dan Cynthia lalu dikirim ke Jakarta untuk menjadi artis agar bisa mengambil uang dari orang-orang kaya. Janet kemudian berkata kalau mereka bertiga mendapatkan bekal dari kampung untuk melakukan tugas itu, yaitu ilmu hitam atau sejenis pelet atau pemikat. Asa yang sudah sadar bercerita kalau hal-hal aneh itu terjadi begitu dia mulai mencintai Kelvin dan memutuskan untuk tidak memanfaatkannya lagi. Asa meminta agar Mahisa membawanya pulang menemui ibunya jika nanti terjadi apa-apa. Besoknya, Mahisa bertanya kepada Janet kenapa Asa tidak tahu kalau dia telah diisi ilmu hitam. Janet lalu menjawab kalau awalnya mereka semua memang tidak ada yang tahu. Janet baru tahu tentang hal itu setelah dia pergi ke seorang paranormal untuk memasang susuk. Malamnya Mahisa heran karena Asya datang ke rumahnya. Asya yang bertingkah aneh tiba-tiba naik ke atas tangga dan dia lalu menjatuhkan diri. Beruntung Mahisa dengan cepat bisa menyelamatkannya. Mahisa segera mengantar Asa yang sedang kerasukan pergi menemui ibunya yang bernama Buku Mala. Di sana dia bertemu dengan beberapa pria dan juga adik Asa yang membawakan segelas kopi dan susu. Mahisa tidak jadi meminum kopi dan berkata kalau kopi itu masih terlalu panas. Setelah mengganti bajunya, Mahisa melihat Buku Mala sedang melakukan sebuah ritual. Besoknya Buku Mala menyuruh Janet menemui Asa di apartemennya. Sama seperti di rumah Buku Mala, Janet membuatkan segelas kopi dan susu untuk Asya. Dia lalu meminta agar Asya tidak berhubungan lagi dengan Mahisa. Janet berkata kalau Asya lebih baik fokus terhadap hubungannya dengan Kelvin. Mahisa pergi menemui seorang ustadz yang dulu pernah diwawancarainya. Mahisa meminta tolong agar Pak Ustadz menyelamatkan Asya dari ilmu hitam yang diam-diam telah diisikan oleh ibunya sendiri. Mendengar itu, Pak Ustadz menyuruh Mahisa segera melakukan ruqyah kepada Asya, yaitu dengan membacakan ayat-ayat suci. Asya berkata kepada Mahisa kalau dia ingin bertobat dan kembali ke jalan Allah. Mendengar itu, Mahisa lalu mengajak Asya untuk sholat berjamaah dan sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi saat Asya sedang wudhu. Tubuhnya seperti kepanasan karena terkena air wudhu. Mahisa dan Asya akhirnya sholat berjamaah, tapi Asya tiba-tiba kerasukan saat dia sedang sujud. Mahisa panik karena Asya berteriak kesakitan. Dia pun langsung ketakutan karena lidah Asya tiba-tiba menjadi panjang. Dan tidak lama kemudian Asya akhirnya pingsan. Demi keselamatannya, Mahisa kemudian membawa Asya ke sebuah gedung kosong. Besoknya sesosok hantu tiba-tiba muncul di sebelah Asya. Mahisa lalu segera menenangkan Asya yang sedang kerasukan. Malamnya Mahisa kembali mengalami kejadian aneh. Sementara itu Kelvin kebingungan karena Asya tidak ada di apartemennya. Asa yang sudah sadar merasa bingung kenapa Mahisa mengikatnya. Tapi tidak lama kemudian Asya tiba-tiba kerasukan lagi. Asya terbangun dan dia seperti sedang berada di alam lain. Asya lalu mendengar ada suara-suara misterius yang selama ini mengganggunya. Dia pun semakin ketakutan karena ada banyak hantu yang mengelilinginya. Asya berhasil melepaskan ikatannya dan dia lalu menyerang Mahisa. Asya yang sedang kerasukan tiba-tiba merasa kesakitan saat Mahisa membaca ayat-ayat suci. Melihat Asya yang sedang lemas, Mahisa pun segera kembali mengikatnya. Tapi Kelvin dengan beberapa polisi lalu datang menangkap Mahisa. Buku Mala yang juga ikut bersama mereka lalu segera mengeluarkan makhluk yang merasuki tubuh Asya. Saat polisi akan membawanya, Mahisa melihat Buku Mala yang sedang bersama bapak-bapak yang dulu pernah dilihatnya di hutan. Mahisa yang dipenjara akhirnya bisa bebas karena tuntutannya telah dicabut. Dia pun segera pergi untuk menyelamatkan Asya yang sedang dikurung di dalam sebuah gubuk di tengah hutan.
Mahisa akhirnya membawa Asya ke tempat Pak Ustadz untuk diruqyah. Saat para ustadz membacakan ayat-ayat suci, Bu Kumala langsung merasa ketakutan dan kesakitan. Akhirnya Pak Ustadz berhasil mengeluarkan setan-setan jahat yang telah dimasukkan ke dalam tubuh Asya. Dan di akhir film diperlihatkan Mahisa sedang diganggu oleh seorang wanita yang sedang kerasukan. Dan film pun selesai dengan meninggalkan tanda tanya.